punya etika, punya moral, dan punya kompetensi tentang wawasan bisnis sepak bola, saya meragukan Haritanu mau serius masuk di kancah kandidat ketua umum PSSI. Nah, ada nih yang di medsos sudah pernah santer terdengar, Kaisang Pangarep. Ya udah, kalau memang kalau ada yang mengajukan, saya siap jadi ketua umum PSSI. Terus ketika menyarankan Azrul Ananda, ya kan, pemilik Persibaya Surabaya, anaknya Dahlan Iskan, dia kemarin aja mau menyerah, mengembalikan pengelolaan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Ini lebih nggak masuk akal lah buat Mbak Coco. Dia ngurus gajian pemain gitu loh. Jadi jangan dipelintir bahwa Erick Thohir sukses. Enggak. Erick Thohir gagal mengelola Inter Milan. Ratu Tisa, nah, wanita cantik, wangi dan seksi ini, itu banyak orang yang nggak tahu. Coco Channel memaafkan deh, tetapi bukan untuk ketua umum. Dia bisa jadi esko untuk sepak bola wanita. Bravo Coco Channel. Kali ini Coco Channel banyak pesanan di Japri maupun di medsos. Coba Cocomeo Channel itu membedah calon-calon ketua umum PSSI yang sudah beredar di medsos. Terus ada banyak kandidat. Nanti saya mau coba bedah satu-satu, sebetulnya mereka pantas atau tidak, agar sepak bola Indonesia di bawah organisasi PSSI tidak carut-marut seperti yang sudah terjadi sejak zaman Nurdin Halid hingga di zaman Iwan Bule yang melahirkan tragedi Kanjuruhan, agar pemerintah Indonesia juga ikut andil mempengaruhi atau memberi solusi ataupun juga intervensi. Saya pikir intervensi yang selama ini menjadi ketakutan dari stakeholder sepak bola nasional, pemerintah maupun siapa saja, itu menurut Cocomeo Channel abaikan saja. Karena peristiwa 2015 ketika Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI tanggal 18 April, satu hari sebelum ulang tahun PSSI, dan terjadi kongres PSSI di Surabaya, itu nyatanya PSSI didukung oleh FIFA untuk membekukan PSSI, sehingga ada kompromi-kompromi untuk selama setahun itu FIFA ikut campur membantu pemerintah Jokowi untuk melahirkan pengurus yang baru, walaupun terjadi lagi kasus-kasus yang mencoreng lembaga PSSI. Banyak nama-nama list yang sudah disodorkan. Mungkin Mbak Coco mau menjelaskan Erick Thohir dulu lah. Buat Cocomeo Channel, banyak orang yang tidak tahu, tidak paham sepak terjang Erick Thohir. Tapi saya sebagai jurnalis mencoba mengulik tentang sepak terjang Erick Thohir sejak membeli
saham mayoritas 70% dari Massimo Moratti, pemilik Inter Milan. Itu sekitar November 2013. Inter Milan itu dikelola saweran dari 4 orang nih. Yang pertama Rosan Rosani, terus kakaknya Erick Thohir itu Boy Thohir, ada Glenn Sugita, pemilik Persib Bandung, sama Hendy Suteja. Saat pergantian Massimo Moratti kepada Erick Thohir, itu hasil terbaik Inter Milan itu urutan kelima. Tahun berikutnya pergantian pelatih di zaman Erick Thohir 100% mengelola Inter Milan sebagai presiden, itu justru Inter Milan terpuruk di urutan ke-8 di Serie A nih. Di akhir musim 2015-2016, sebelum dijual sahamnya ke perusahaan Cina, itu Inter Milan hanya berada di urutan ke-4. Tidak mampu membawa Inter Milan masuk ke kasta tertinggi selama 3 musim di Champions League. Artinya, Social Channel menyatakan bahwa selama Erick Thohir sebagai presiden Inter Milan tidak pernah mampu membawa Inter Milan membangun timnya berprestasi. Ada yang menurut analisis saya sebagai jurnalis, mengapa Erick Thohir gagal saat itu? Jadi ketika 4 orang yang saweran membeli 70% saham Moratti itu menurut 4 orang pemilik saham terbesar itu di Inter Milan itu dengan harga 2 sekian triliun itu dianggap adalah sekaligus memproduksi Inter Milan selama 3 musim. Nyatanya Erick Thohir tidak melaporkan kepada pemilik saham 4 orang itu bahwa di klub sepak bola Liga Italia Serie A itu setiap minggu itu pemilik saham harus mengeluarkan uang antara 100 sampai 200 miliar. Untuk apa? Gajian pemain di sepak bola internasional itu per minggu. Beda sekali dengan sepak bola Indonesia per bulan. Itu pun juga masih dipotong gitu lah. Kalau di Inter Milan dengan jumlah 30 pemain ditambah beberapa pemain, mungkin 20 pemain cadangan, nah, yang kapan saja bisa naik menjadi pemain inti, official, manajemen Inter Milan, itu ternyata gajiannya seminggu sekali. Nah, ketika uang itu harus diturunkan, mereka juga kaget, si pemilik saham. Itu menurut saya salah satu kelemahan Erick Thohir, nggak paham sepak bola internasional. Ternyata harus mengeluarkan sekitar 36 minggu untuk berkompetisi di Serie A. Per minggunya antara 100 sampai 200 miliar. Sesuai nilai kontrak setiap pemain. Makanya ketika selesai Serie A 2015-2016, pemilik saham 4 orang itu tadi menjual kepada perusahaan Cina bahwa target yang diberikan Erick Thohir, saham Inter Milan naik 5%, ternyata cuma 3%. Itu pun harus dikurangi dengan mingguan tadi, gajian pemain gitu loh. Jadi jangan dipelintir bahwa Erick Thohir sukses. Enggak. Erick Thohir gagal mengelola Inter Milan. Jadi kalau diutus
atau dicalonkan, ya perlu dipikirkan bahwa Erick Thohir ya tidak pintar-pintar amat dalam sepak bola. Terus siapa lagi nih? Haritanu. Nah, kan? Haritanu sejak zaman Edi Ramayadi mungkin dia ikut terlibat sebagai ketua futsal ya. Tapi sebagai tokoh bisnis gitu ya, itu juga yang tadi, yang kriteria yang saya kasih gambaran tadi, punya etika, punya moral, dan punya kompetensi tentang wawasan bisnis sepak bola. Saya meragukan Haritanu mau serius maju masuk di kancah kandidat ketua umum PSSI. Ketika Haritanu mengelola partai Perindo pun sudah sulit. Ketika mengelola MNC Group sudah sulit. Artinya menurut saya nih, passion yang ada di dalam karakter Haritanu nggak ada di kriteria sebagai seorang manajerial di sepak bola nasional. Jadi jangan terkecoh hanya dengan nama besar yang duitnya berlimpah. Karena mengelola sepak bola itu beda dengan mengelola partai, beda dengan mengelola bisnis televisi. Itu yang menurut Jojo Media Channel perlu dipertimbangkan. Berikutnya nih, Luhut Binsar Panjaitan. Ini lebih nggak masuk akal lah buat Mbak Jojo. Dia ngurus PB Pasi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, itu ketika SEA Games 2021 kemarin itu tidak memenuhi target. Ekspektasi netizen maupun penggemar sepak bola tidak pernah melihat sepak terjang Luhut. Di Pasi aja dia tidak memenuhi target dan jauh di bawah level Bob Hasan ketika mengelola atletik. Jadi jangan asal ceplak, jangan asal orang terkenal terus mereka pantas. Enggak, Luhut jauh dari pantas. Di Pasi aja dia gagal memenuhi target medali emas SEA Games. Atletik beda sekali dengan sepak bola. Nah, ini ada lagi nih, dengar-dengar ada Sandiaga Uno. Ya, buat Jojo Media Channel dia ya menteri ure-ure lah. Dan anak muda potensi dalam membangun bisnis top banget dah, udah luar biasa. Mencaplok perusahaan yang lagi kolab dikelola oleh Sandi, sukses. Tapi untuk sepak bola jangan deh Sandi. Hanya punya nama besar dalam bisnis yang jauh berbeda dengan membangun prestasi, membangun pembinaan, terus membangun kompetisi profesional dan amatir. Itu Sandi knowledge-nya nol. Dari politik saya pikir itu ya. Terus nanti ada pengelola, ada yang menyarankan Azrul Ananda, ya kan, pemilik Persibaya Surabaya, anaknya Dahlan Iskan. Dia kemarin aja mau menyerah, mengembalikan pengelolaan kepada pemilik mayoritas dari klub-klub amatir di Persibaya. Itu yang pertama nih. Mentalnya belum teruji. Yang kedua, dia harus, kalau ingin menjadi ketua umum PSSI, dia harus menanggalkan lembaga Persibaya Surabaya. Artinya sebelum dia mencalonkan, Persibaya Surabaya harus dijual. Karena syarat yang Jojo Media Channel awal kasih rekomendasi bahwa nanti itu komite pemilihan ketika dibentuk, itu salah satu syaratnya nggak boleh memiliki klub.
nanti kasusnya sama seperti Peter Tanuri yang punya Bali United, Iwan Budianto yang punya Arema, Yoyo Sukawi yang punya PSIS. Semuanya berkepentingan dan semuanya suka-suka mereka karena mereka punya kekuasaan. Nah itu saran Jojo Media Channel, Asrul kalau ngotot mau mengelola organisasi PSSI, tanggalkan Persebaya, jual Persebaya. Siapa lagi ya? Ratu Tisa. Nah, wanita cantik, wangi dan seksi ini. Itu banyak orang yang nggak tahu sepak terjangnya. Nah, Mas Jojo pernah mengulik dan investigasi sepak terjang Ratu Tisa selama jadi sekjen. Ada 2 kesalahan fatal dari Ratu Tisa. Yang pertama, ketika Joko Driono dinyatakan tersangka, maka Ketua Umum PSSI berikutnya adalah Iwan Budianto. Dalam posisi sebagai sekjen PSSI, Ratu Tisa mengajukan dirinya sendiri untuk naik gaji dari 40 juta menjadi 65 juta per bulan nih gaji dia sebagai sekjen. Ditandatangani oleh Ratu Tisa dan ditandatangani oleh Iwan Budianto. Boleh dicek. Kesalahan yang kedua, dia mengajukan perusahaan dia untuk menjadi vendor PSSI dalam bidang pengelolaan data PSSI. Nah, dia bikin perusahaan ya pada saat dia jadi sekjen. Untung sebagian EXO menolak. Kalau zaman itu diketahui, sampai hari ini Ratu Tisa dengan perusahaannya bekerja untuk PSSI, padahal dia sekjen. Nah, itu yang tidak banyak diketahui. Tetapi gitu, ya itu mungkin dia nggak tahu politik organisasi. Jojo Media Channel memaafkan deh, tetapi bukan untuk ketua umum. Dia bisa jadi esko untuk sepak bola wanita. Artinya ketika seleksi kandidat-kandidat, kan di situ harus ada salah satu esko dari 15 orang itu harus ada wanita satu, yaitu mengelola sepak bola wanita. Serahkan saja ke Ratu Tisa, tapi bukan ketua umum PSSI, karena dia pernah melakukan 2 kesalahan tadi. Nah, ada nih yang di medsos sudah pernah santer terdengar, Kaisang Pangarep. Ya udah, kalau memang kalau ada yang mengajukan saya siap jadi ketua umum PSSI. Terus ketika minggu berikutnya atau sebulan berikutnya ternyata dia mau nikah. Oh, saya nggak jadilah, saya nggak jadi mengajukan untuk ketua umum PSSI karena dia mau nikah gitu ya. Tapi kalau memang dia mau tertarik nih karena dia kan anak baru nih, ya mundur dulu, jual dulu Persis Solo kepada siapapun gitu loh. Dia sendirian tanpa embel-embel Persis Solo, silakan daftar sebagai anggota esko. Kalau gitu semuanya nggak ada yang pantas dong, gitu loh. Ya nggak gitu loh. Artinya jangan netizen atau penggemar sepak bola nasional itu hanya memilih nama-nama besar. Banyak orang yang berkecimpung di sepak bola nasional tanpa harus dikenal, tetapi selama ini bekerja untuk sepak bola nasional. Itu ratusan. Komite pemilihan nanti itu memberi syarat-syarat bahwa dia expert di bidangnya masing-masing dengan turunan sepak bola nasional, monggo. Dan mereka dites dulu aja, khususnya nanti ketika 15
orang ini memilih sekjen, itu nggak main-main. Sekjen PSSI, pertama dia harus menguasai aturan statuta FIFA yang selalu berubah. Yang kedua, berkomunikasi dengan seluruh induk sepak bola dari negara di dunia. Tidak boleh merangkap seperti sekarang ini. Yunus Nusi dipilih oleh voter sebagai anggota EXCO. Terus dia mengajukan diri menjadi sekjen dan tidak menanggalkan anggotanya dia sebagai EXCO. Ini kacau. Kacau bener. Nah, nggak boleh terjadi nanti. Cari saja orang-orang yang mau pantas jadi sekjen, banyak di Indonesia. Yang mau bekerja 24 jam, bahasa Inggrisnya castisus testos, aturan statuta itu apal di luar kepala, bahkan tiap bulan dalam setahun itu bisa keliling dunia, ada rapat-rapat AFC, ada rapat FIFA yang benar-benar 100%. Yunus Nusi ini sekarang disuruh rapat ke FIFA, kan nggak berani sampai hari ini. Yang berangkat wakil sekjen, ponakannya Iwan Bule. Ini kan nggak sehat di sepak bola PSSI gitu lah. Bisa bayangkan nggak, Yoyo Sukawi nih anggota dewan dari Demokrat, terus anggota EXCO PSSI, pemilik PSIS Semarang, ketua Asprof PSSI Jawa Tengah, ketua Askot PSSI Semarang. Gimana mau membagi waktu untuk mikirin sepak bola? Terus spek dia di EXCO tuh membidahin apa? Ini fatal. Ada Iwan Budianto ya sebagai wakil, dia membidahin apa? Milik Arema. Besok-besok pasti akan yang diurus ya Arema terus. Gimana caranya Arema juara atau Arema dapat duit. Bahkan kemarin PSIS dan Arema bekerja sama dengan rumah judi, polisi diam saja. Ini terjadi dan nggak sehat. Sekali lagi, Cocomedia Channel hanya menilai bahwa orang-orang yang ada di list netizen memilih selebritis itu tidak semua pantas jadi ketua umum PSSI atau anggota EXCO. Makanya syaratnya dari awal harus dirubah. Yang mau jadi EXCO di bidang wasit ya sebanyak mungkin mantan wasit. Yang mau jadi EXCO untuk membangun dunia komunikasi, broadcast, ya pilih orang-orang yang selama ini bekerja di broadcast, EXCO-nya. Besok-besok coba cari yang orang-orang sepak bola aja, banyak bener. Oke? Adios, Cocomedia Channel.